Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syarif Hidayatullah, dari Prodi SIIP Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas salah satu materi pada CPMK 2, yaitu pembagian waris adat suku Sasak. Nah, warisan itu merupakan proses pemindahan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Nah, di Indonesia ini teman-teman, di Indonesia selain hukum waris Islam dan hukum waris perdata, nah itu terdapat pula hukum waris adat yang berlaku sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Ya kan, seperti yang nanti saya jelaskan, yaitu hukum adat di Sasak setempat. Nah, salah satunya, nah ini yang saya bahas adalah hukum waris adat yang berlaku pada masyarakat suku Sasak di Pulau Lombok sana. Di Nusa Tenggara Barat, suku Sasak merupakan masyarakat yang mayoritas itu beragama Islam. Nah, oleh karena itu, dalam praktik kehidupan sehari-hari, bagian warisan di kalangan masyarakat Sasak itu tidak hanya dipengaruhi oleh adat, nah tetapi juga dipengaruhi oleh ajaran Islam. Nah, hal ini itu membuat hukum waris adat Sasak memiliki ciri khas tersendiri. Nah, secara umum tujuan pembagian warisan dalam adat Sasak adalah menjaga keharmonisan keluarga serta menghindari perselisihan di antara para ahli waris. Nah, musyawarah keluarga menjadi bagian sangat-sangat penting sebelum harta warisan. Sebelum harta warisan dibagikan, itu ada musyawarah antara keluarga. Nah, dalam masyarakat Sasak ini terdapat beberapa jenis harta yang dapat diwariskan, seperti rumah, kemudian tanah, kebun, sawah, hewan ternak, maupun harta benda lainnya yang dimiliki oleh pewaris. Nah, pada masa dahulu, sistem warisan adat Sasak ini itu cenderung memberikan bagian yang lebih besar kepada anak laki-laki karena dianggap memiliki tanggung jawab yang lebih besar, ya kan? Jadi lebih ke patriarki kalau di Sasak ini. Nah, jadi laki-laki itu sebagai tanggung jawab sebagai penerus keluarga dan bertugas menjaga orang tua serta saudara-saudaranya. Nah, sementara itu anak perempuan itu tetap memperoleh bagian, namun seringkali jumlahnya lebih sedikit atau diberikan dalam bentuk bekal ketika menikah, lebih sedikit. Namun, seiring berkembangnya zaman dan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam, nah praktik tersebut mulai mengalami perubahan. Banyak keluarga Sasak yang kini membagi warisan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu anak laki-laki memperoleh bagian 2 kali lipat dibanding anak perempuan. Nah, bahkan ada juga keluarga yang memilih menyelesaikan pembagian warisan melalui musyawarah sehingga seluruh ahli waris merasa adil. Nah, dan menerima hasil pembagian dengan ikhlas. Jadi kita harus ikhlas dengan pembagian tersebut. Nah, apabila terjadi perselisihan mengenai pembagian waris, masyarakat biasanya itu terlebih dahulu menyelesaikannya. Biasanya itu melalui musyawarah keluarga atau melibatkan tokoh adat dan tokoh agama di daerah tersebut. Nah, jika tidak ditemukan kesepakatan, ya, maka penyelesaian dapat dilanjutkan melalui pengadilan agama sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia ini. Nah, dari pembahasan ini dapat kita pahami bahwa hukum waris adat Sasak itu menunjukkan adanya perpaduan antara nilai-nilai adat dan nilai-nilai Islam. Adat tetap dihormati sebagai bagian dari budaya masyarakat, tetapi pelaksanaannya juga menyesuaikan dengan ajaran agama agar tercipta keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh ahli waris. Nah, sebagai contoh, apabila seorang ayah meninggalkan sebidang tanah, rumah, dan kebun, maka keluarga biasanya akan berkumpul untuk bermusyawarah.
Nah, pembagian itu dilakukan dengan mempertimbangkan hak masing-masing ahli waris, kebutuhan keluarga, serta kesepakatan bersama. Jika keluarga memilih menggunakan hukum Islam, ya kah, maka pembagiannya itu mengikuti ketentuan faraid. Namun, apabila ada kesepakatan adat yang tidak bertentangan dengan syariat, maka kesepakatan tersebut tetap dapat dilaksanakan. Nah, jadi kesimpulannya, teman-teman, sistem waris adat suku Sasak merupakan bentuk hukum adat yang terus berkembang, mengikuti perubahan masyarakat, mengikuti seiring berjalannya waktu. Nah, saat ini masyarakat Sasak itu lebih banyak menggabungkan nilai-nilai adat dengan hukum Islam, sehingga pembagian warisan dapat berlangsung secara adil, damai, dan tetap menjaga hubungan kekeluargaan. Nah, mungkin demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai pembagian waris adat suku Sasak. Nah, semoga materi ini dapat menambah wawasan kita mengenai keberagaman sistem hukum waris di Indonesia. Nah, jadi terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih saya mohon maaf kepada dosen dan teman-teman semua yang menonton video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.